Selamat siang, di sini saya Desa, saya Radit. Bersama Kak Indra, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan, mendapat tugas P5 menanyakan tentang desain interior pada Kak Indra. Jadi ini beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan pada Kak Indra. Bagaimana Kak Indra mendefinisikan gaya desain interior bagi Kak Indra? Sebelumnya mendefinisikan desain interior berdasarkan saya pribadi atau dari saya pribadi itu untuk saat ini saya lebih ke modern kontemporer, yang dimana modern kontemporer itu dia tuh selalu ikuti perkembangan zaman, yang dimana kita tahu manusia itu pasti gini Kak, seiring berkembang waktu, perkembangan zaman, berkembang tahun pasti bertumbuh kan. Nah pasti ada kebutuhan yang terus muncul setiap saatnya. Nah jadi dari permasalahan ini yang sejauh ini memecahkan masalah ini dari saya pribadi itu modern kontemporer untuk desain. Tapi tidak betul kemungkinan saya sebagai artis, saya sebagai 3D desain interior tuh explore ke konsep-konsep lain di Japandi, modern, tropical, segala macam. Tapi untuk sekarang ini lebih ke modern kontemporer. Selanjutnya, apa yang menjadi sumber inspirasi Kak Indra dalam mendesain ruangan interior? Ya, sumber inspirasi ini sebenarnya agak luas sebenarnya. Ada faktor dasar. Yang pertama itu pastinya manusia, lingkungan, habis itu bangunan. Yang pertama itu pasti manusia kan. Nah, kita sebagai desainer interior pasti ngedata dulu kayak siapa sih yang mau didesain, untuk siapa, kenapa, terus kebutuhannya itu apa aja. Nah, setelah kita melalui proses pendataan segala macam, nah udah kita lihat kondisi lingkungan, kondisi sekitar site dari bangunan itu, bayang nggak terlalu kontras lah sama lingkungan sekitar. Jadi biar ada berkesinambungan, biar ada ekosistemnya. Kemudian ada faktor bangunan existing. Nah dari faktor existing ini kita lihat dulu sebelum kita mendesain atau merenovasi suatu ruangan, suatu rumah keseluruhan. Itu pasti kita ngedata existing kan, bahwa pasti itu site visit segala macam pasti. Nah itu kita lihat dulu gimana kondisi awalnya, kita perhitungkan, karena nggak semerta-merta kita langsung kayak segala dari data foto yang diberikan, nggak mungkin kita plug langsung bisa gitu. Kita harus datang ke sana untuk ngerasain ambience yang ada di sana tuh apa. Nah dari kita datang ke sana itu kita bisa tahu apa yang diperlukan berdasarkan data yang udah dibutuhkan dari selama ini. Untuk inspirasi desain tuh banyak media kayak Pinterest atau web tuh banyak, kayak Artsy Diary atau arsitek tuh banyak sih. Itu opsional tuh dari masing-masing desainer. Selanjutnya, bagaimana Kak Indra mempertimbangkan kebutuhan klien dalam proyek desain Kak Indra? Ini balik lagi ke budget sudah selesai dari klien. Kalau mempertimbangkan itu gimana? Kita menyesuaikan lagi itu setelah dari klien. Klien itu sukanya apa? Maunya apa? Kesan yang ingin ditimbulkan itu seperti apa? Jadi ini jadi gini ya, tantangan kita sebagai desainer atau artis itu mau file itu. Jadi dari udah kita dapat mau file itu apa, pasti kita gini nge-brainstorming itu jadi suatu konsep. Nah di konsep itu kita pasti ada budgeting untuk produksi. Nah di produksi itu kita pasti mengedukasi ke klien. Di sini segini berapa. Sekiranya pun mahal, kita sebagai desainer nggak boleh nyerah untuk mempertahankan desain yang kita buat, konsep yang kita buat. Kita carilah alternatif dari material untuk menekan budget dari produksi dari gitu, dari desain tersebut.
Selanjutnya, apa pendekatan Kak Indra dalam memilih palet warna untuk sebuah ruangan? Kalau dari saya pribadi itu mengikuti dari gini, konsep. Karena konsep menentukan semuanya. Yang dimana saya gini dah, kamu ngambil gaya gini Japandi yang identik dengan warna outdoor. Kamu kan kalau pakai warna yang terlalu postmodern yang ngejreng gitu, kamu kayak pilih. Ya balik lagi ke konsep dan kebutuhan klien. Itu referensi palet warna itu biasanya dari konsep, dan itu biasanya monokromatik dari suatu warna. Jadi monokrom itu nggak satu warna tentang hitam dan putih, tapi monokrom itu satu turunan warna dari warna tersebut, sehingga ketemu warna yang lain di tengah-tengah ini. Nah, misal kayak coklat, pasti ada coklat tua, coklat muda, sampai putih, itu biasa dan monokromatik. Jadi dari palet warna itu. Nah, kalau dari kalian sebagai desainer atau yang bergerak di bidang bangunan, bingung dari palet warna itu banyak media sih, kayak apa tuh, kalau kayak Colorhan atau Pixel Hub tuh banyak sih. Untuk peran teknologi dalam desain interior modern, menurut pendapatnya Kak Indra tinggi. Nah, ini sangat berperan penting sebenarnya kalau mengingat teknologi kan. Iya. Di desainer, di desain modern, iya. Itu sangat nggak bisa lepas satu sama lain. Karena apa? Sering berkembangnya zaman, sering bertambah tahun, teknologi itu terus berkembang. Yang dimana kebutuhan klien itu terus ada. Jadi kebutuhan klien terus ada, tapi budgetnya kadang ditekan. Jadi perkembangan teknologi ini mau nggak mau harus grow up terus biar kita bisa nurunin harga dari material tersebut, tapi tidak mengurangi esensi dari konsep yang kita buat ke si klien. Kadang klien itu minta kayak armor lah, tapi kita tahu sendiri kan harga marmer seberapa per meter, mahal, pastinya mahal. Nah, makanya ada teknologi yang membuat panel surface yang bermotif marmer, ataupun panel surface yang berbentuk granit. Karena granit mahal, apalagi yang ini berbau alam pasti mahal. Jadi itu jatuhnya ke material fabrikasi. Untuk bagaimana Kak Indra menangani batasan anggaran dalam sebuah proyek? Untuk anggaran dari klien itu pasti ada kayak budgeting itu minimal segini. Itu banyak cara sebenarnya. Maupun itu project renovasi keseluruhan, mebel, ataupun yang berhubungan dengan interior. Itu ada dua cara dari saya pribadi. Itu nyari material alternatif atau waste material. Maksud dari waste material ini kayak barang sisa, barang bekas. Itu bisa kita olah lagi. Jadi semisal di project sebelumnya itu masih ada sisa kayu, kayak yang berapa meter itu masih ada sisa. Kita olah lagi. Jadi jadi suatu barang baru yang dimana itu bisa dinilai jual, yang dimana itu bisa naikkan budget. Kalau dari naikkan budgeting itu banyak cara sudah, tapi cara yang efektif bagi saya itu sejauh ini cuma dua ini aja: alternatif material dan upcycle dan recycle dari waste material. Apa yang Anda lakukan untuk tetap up to date dengan tren dan inovasi dalam industri desain interior? Untuk tetap out of date ya? Iya. Apalagi kita sebagai desainer pasti mau nggak mau harus ikuti tren, nggak boleh ketinggalan zaman. Sebenarnya kalau untuk up to date itu banyak media, seperti yang udah aku kasih tahu tadi, itu ada Pinterest, habis itu Arts Daily, habis itu Architect, dan gini pun susah sekarang TikTok, habis itu IG Reels, dan ada juga YouTube kan, short video itu bisa. Jadi tergantung dari artis tersebut, dari desainer tersebut mau nggak untuk up to date atau start di satu lingkaran. Oke, lagi satu pertanyaan ya Kak. Apa tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi dalam sebuah proyek desain interior? Mana cara mengatasi? Sebenarnya setiap project tuh ada tantangannya. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Ada yang paling kena full, nggak bisa. Jadi setiap project tuh ada tantangan. Bahkan
desainer interior tuh bisa ambil project gini kan, kayak buat booth atau tenan-tenan di mall gitu bisa. Jadi untuk saya pribadi yang bobotnya paling besar itu lebih ke tugas kuliah saya sendiri, itu project redesign mall yang di salah satu di Pembaza. Itu sekarang saya ditugaskan untuk redesign dan menyesuaikan desain tersebut dari kondisi site dan orang-orang yang datang. Dan itu jujur PR bagi saya karena menyangkut orang banyak, yang dimana mengingat itu dekat dengan bandara juga. Jadi kayak gimana tidak menghilangkan kesan internasional tapi tetap ada budaya Bali. Jadi kita mix internasional dengan budaya kita sendiri. Yang terakhir itu yang paling suka saya project di kampus saya sendiri, bukan project lebih ke penugasan. Itu saya membuat gini, desain klinik kecantikan. Nah, itu lumayan PR karena mengingat klinik kecantikan tuh dominan yang datang cewek, tapi nggak menutup kemungkinan cowok. Nah, jadi PR saya tuh disitu sih, kayak menyesuaikan kayak desain biar nggak terpaku pada cewek. Jadi menyesuaikan per cowok. Jadi secara general. Jadi setiap project itu ada tantangannya. Jadi nggak ada project yang lebih susah, nggak ada lebih mudah. Semua itu punya case masing-masing dan punya struggle masing-masing. Baik, sekian pertanyaannya. Terima kasih ya Kak Indra atas jawabannya yang udah kayak benar-benar inspirasi kita juga. Sekian, terima kasih banyak Kak.